Hai, saya Arben Rambe. Kita jumpa kembali dalam acara Klik. Kali ini Klik episode khusus Raja Ampat. Jadi saat ini saya berada di Raja Ampat, Papua. Saya di ibu kotanya yaitu Waisai. Kita akan meliput Festival Raja Ampat dan segala keindahan alam Raja Ampat. Mengapa namanya Raja Ampat? Mengapa Raja Ampat terkenal? Raja Ampat adalah salah satu jantung wisata koral. Di dunia ini, koral tidak banyak, hanya sekitar Indonesia dan Filipina saja. Dan Raja Ampat adalah gudangnya koral selain Wakatobi di Sulawesi. Di sini, Anda akan menikmati wisata-wisata di atas daratan dan juga di bawah air. Tetapi saya mungkin tidak akan melakukan penyelaman. Pertanyaan adalah, dari mana kata Raja Ampat berasal? Raja Ampat berasal dari mitos setempat tentang seorang wanita yang menemukan 7 buah telur. 4 telur menetas menjadi 4 pangeran. Pangeran Waigeo, Pangeran Salawati, Misol Barat, dan Misol Timur. Jadi ada 4 pangeran sehingga tempat ini dinamakan Raja Ampat. Seperti sudah saya sebutkan tadi bahwa saat ini berlangsung Festival Raja Ampat, yaitu pada pertengahan Oktober tahun 2012. Kita akan melihat semua kesenian yang ditumpahkan di festival ini sehingga kita tidak perlu jauh berpencar untuk mendapatkan aneka kesenian kebudayaan di tempat ini. Tetapi untuk alam, nanti kita akan menjelajah ke berbagai tempat, ke berbagai pulau-pulau kecil yang ada di seluruh Raja Ampat ini. Di tangan saya sudah ada leaflet tentang seluruh kegiatan dan seluruh hal-hal indah yang ada di Raja Ampat ini. Anda lihat ada peta, Anda lihat ada begitu banyak pulau yang harus kita datangin, lalu ada pesta kuliner, ada pesta dansa, dan juga penjualan aneka barang kerajinan. Intinya, kita akan eksplor Raja Ampat habis-habisan lewat fotografi. Fotografi kita kali ini memang fotografi wisata. Festival Raja Ampat. Apa yang perlu dipahami pada foto wisata adalah hal-hal penting yang menyangkut apa yang kita potret. Yang pertama adalah gembira. Jadi kita harus menangkap kegembiraan, keceriaan, dan sebagainya. Dan tentu saja Anda membutuhkan materi yang melimpah. Manakala suasana mendung, itu mungkin tidak terlalu cocok. Satu hal penting untuk fotografi di daerah tropis adalah soal matahari. Sesungguhnya, di atas pukul 10 pagi, Anda sudah tidak dapat memotret yang secara fotografi indah. Matahari sudah terlalu tinggi. Tetapi, kenyataannya, kita memang harus memotret di segala segmen waktu. Maka satu yang penting adalah, kalau Anda memotret alam, usahakan di bawah pukul 9 pagi. Bahkan kalau mungkin di bawah 8 pagi, matahari masih hangat, dan itu suasana fotografis yang terbaik. Sekali lagi, baik di mata kita, belum tentu baik di kamera. Untuk daerah tropis, supaya baik di kamera, usahakan pagi hari. Suasana ceria dan gembira kita dapatkan dengan kita menunggu momen. Kita menunggu ekspresi penabuh gendang yang ekspresif atau peniup suling yang tidak harus tersenyum, tetapi Anda mendapatkan momen suatu gerakan yang ceria ke dalam sebuah frame yang diam tetapi tetap ceria. Sekali lagi, fotografi adalah Anda merekam gerakan menjadi gambar diam tetapi terasa ada gerakannya. Tantangan utama memotret di tempat ramai adalah akan banyak objek-objek tidak kita inginkan masuk dalam frame. Memang pengunjung adalah hak mereka untuk berada di tempat di mana kita memotret pula. Tetapi adalah hak kita pula untuk mengisolasi mana yang akan kita potret dan mana yang tidak. Salah satu cara mengatasinya adalah Anda mungkin mendekat atau Anda menjauh tetapi memakai tele dan Anda pilih framing-framing tertentu di mana tidak banyak gangguan. Gangguan dalam tanda petik, artinya frame-frame di mana hal-hal yang tidak diinginkan kita eliminir semaksimum mungkin. Sekedar tips yang mungkin juga berguna untuk jenis fotografi yang lain adalah manakala Anda bepergian, jangan lupa Anda selalu mempunyai baterai cadangan. Anda tidak mungkin men-charge baterai Anda di tengah-tengah perjalanan, sehingga usahakan malam sebelumnya Anda sudah men-charge baterai Anda.
bawalah kartu memori sebanyak mungkin, sebanyak Anda miliki untuk jaga-jaga. Karena di lapangan Anda bisa memotret lupa daratan sampai beberapa ratus, bahkan beberapa ribu frame dalam satu kesempatan. Kedua hal tersebut adalah inti utama, baterai dan juga memori. Kalau kamera Anda rusak, Anda mungkin perlu kamera cadangan, tetapi kerusakan kamera adalah hal yang paling minim. Sementara kehabisan baterai dan kehabisan memori adalah hal yang sangat nyata. Indonesia. Kamu siapa? Mempelajari keanekaragaman budaya yang ada di setiap daerah di Indonesia menjadi ketertarikan tersendiri bagi saya. Explore Indonesia, New Season. Sekarang saya udah ada di atas kapal. Akhirnya saya sampai di puncak 2. Inilah Wayak. Hobinya lihat kemaluan patung, Om. Us. Kamu apa kabar? Mas Arabain, apa Iya. kabar? Kok Sama lagi di dia sini? juga. Iya. Saya lagi syuting Explore. Oh, saya Iya. klik sama dong. Oke. Saya ketemu Kamga. Hai. Oh, sini ya. Hai. Jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Kalau dia jalan-jalan, saya Alhamdulillah. motret-motret. Rolling and action yuk. Ini adalah dermaga milik perkampungan Sapor Grand dan ada satu hal yang sangat istimewa di sini. Kamga, kamu motret nggak sih? Enggak. Enggak. Katanya kamu motret juga, tetapi pakai tab Iya, asal motret. gini sih. Jadi saya tuh awalnya orangnya agak-agak egois. Jadi kan kalau orang kan motret biasanya mereka suka kayak membagi atau share apa yang dia lihat dari satu tempat kasih ke orang. Iya. Tapi kalau saya tipenya yang suka simpen sendiri. Gitu. Cuman pas saya sampai sini karena mungkin bagus banget juga tempatnya, akhirnya kemarin saya agak tergerak buat ngambil tab saya terus foto. Terus lihat hasil fotonya seneng juga sih. Jadi baru mulai motret di Raja Ampat. Baru mulai motret 2 hari lalu. Heran ada Iya. orang menjelajahi tempat-tempat indah, tetapi baru motret sekarang. Itulah kenyataan bahwa mereka menuju tempat yang indah tidak selalu dengan fotografi, ada juga yang dengan ingatan saja. Iya, Mindgraphy. Mungkin emang sangat terlambat, tapi akhirnya saya juga berpikir agak sayang juga saya udah pergi ke tempat yang banyak yang bagus, tapi saya cuma bisa cerita lewat tulisan. Walaupun Saya sebenarnya cukup anjurkan, juga sih. mulailah memotret dari sekarang. Foto tidak ada habisnya dan foto adalah sejarahmu. Iya. Oke? Ada tips-tips buat saya nggak sebagai pemotret amatir? Zaman sekarang itu fotografi itu gampang. Pakai tab jadi gambar. Zaman dulu begitu susah ya. Sekarang jadi gambar. Sekarang adalah bagaimana membuat fotomu bagus. Tapi saya tahu taste saya bagus dari mana? Cukup kamu sendiri. Kalau orang lain bilang jelek, kalau kamu rasa perlu diperhatikan, itu jadi inputan. Lain kali usahakan. Tapi intinya kalau kamu merasa bagus, fotomu bagus. Oke, ini input yang sangat masuk akal Tab, saya. kamera mahal, tidak ada masalah. Itu hanya masalah teknis. Tetapi rasa itu adalah sama semua. Kamu merasa bagus, fotomu bagus. Mari kita jalan lagi. Mari, Oke. terima kasih banyak Mas. Saya sudah berada di pusatnya Raja Ampat di Wayak. Anda lihat betapa indahnya alam di sini, pulau-pulau kecil, pulau-pulau karang, dan juga koral-koral yang masih sangat asli, laut yang jernih dan dangkal. Kita akan memotret banyak di tempat ini. Anda lihat bahwa saya pun membawa beberapa macam kamera, dari infrared, kamera normal, sampai dengan kamera yang mungkin dianggap agak aneh-aneh. Saya sudah berada di pusatnya Raja Ampat di Wayak. Wayak memang suatu konservasi alam yang luar biasa indah, seluruh dunia mengenalnya. Untuk masuk ke sini, paling tidak Anda sudah harus membayar Rp250.000 dan mendapatkan sebuah PIN yang berlaku selama 1 tahun. Kalau Anda orang asing, Anda harus membayar Rp500.000. Kenapa mahal sekali? Tempat ini memang diusahakan menjadi suatu tempat wisata khusus yang memang tidak murah dan diusahakan terjaga kelestariannya. Anda dari Jakarta pun pesawat yang harus Anda bayar sampai dengan Sorong sudah cukup mahal. Bisa dikatakan bahwa Raja Ampat adalah tempat wisata yang mahal, tetapi luar biasa. Mari saya paparkan data menarik tentang tempat ini, Raja Ampat. Tempat ini mempunyai 1000 pulau
besar dan kecil. Anda lihat banyak sekali pulau, sehingga paling tidak 1.000 dari 17.000 pulau di Indonesia ada di Raja Ampat. Selain itu, terdapat sekitar 500 jenis karang dan koral di tempat ini. Data menarik lain tentang Raja Ampat adalah per 2007 tempat ini menjadi kabupaten tersendiri, Kabupaten Raja Ampat, dan dikelola makin profesional untuk menjadi suatu tempat kunjungan wisata yang luar biasa. Pada tahun 2007, hanya 900 turis asing yang datang ke tempat ini. Data 2011 mengatakan 7.000 lebih turis asing datang ke tempat ini. Peningkatan yang luar biasa, hampir 8 kali lipat kunjungan turis asing. Itu belum termasuk turis dari dalam negeri. Itulah fakta menarik tentang Raja Ampat, suatu tempat yang menarik dan tentu saja kita akan potret habis-habisan. Oke, saya pernah mengatakan bahwa untuk daerah tropis memotret paling baik di bawah jam 9 pagi, kecuali daerah pantai, di mana pohon-pohonnya sangat minim, di mana bayangan memang sangat minim. Di sini Anda lihat bahwa dengan matahari dari atas, semuanya justru menjadi lebih clear, lebih jelas, apalagi kalau Anda melihat bagian bawah air, jadi makin jelas. Pemikiran pertama dalam memotret lanskap pantai seperti ini adalah Anda mau ngambil lebar, atau Anda mau ngambil suatu bagian tertentu saja. Intinya adalah Anda memadukan harmoni dan komposisi dari elemen-elemen yang ada di suatu tempat. Anda rasakan bahwa bayangan begitu keras, kontras sangat tinggi. Anda lihat di bawah hidung saya mungkin langsung ada bayangan. Di sini kalau Anda memotret manusia memang bukan hal yang tepat karena Anda harus menghadap pada arah cahaya yang pas agar bayangannya tidak mengganggu wajah seseorang. Tapi untuk alam, Anda tinggal mengkomposisi perpaduan elemen-elemen yang ada saja karena bisa dikatakan bayangannya semuanya ada di bawah, tidak akan mempengaruhi kiri atau kanan lagi. Memotret panorama atau lanskap terbaik memang pagi hari untuk daerah tropis. Tetapi untuk daerah pantai seperti ini ada perkecualian, Anda pun tetap bisa mendapatkan gambar terbaik manakala matahari tepat di atas alias jam 12 dan sekitarnya. Tetapi kalau Anda mau mendapatkan suasana yang lain, Anda bisa memotretnya pagi, tetapi Anda lihat sendiri bahwa kemungkinan matahari tertutup bukit-bukit sehingga hanya waktu-waktu khusus saja Anda bisa memotretnya. Siang hari di mana matahari di atas, bisa dikatakan Anda bisa memotret ke segala arah sekaligus. Satu pedoman dalam fotografi adalah jangan berangkat memotret dengan kepala kosong. Sehingga kalau Anda mengunjungi tempat seperti ini pun sebaiknya sebelum berangkat Anda membuka internet atau mencari bahan-bahan tentang tempat ini. Sehingga paling tidak Anda punya bahan pemikiran untuk membuat safety shot atau pemotretan-pemotretan yang aman, minimum meniru yang ada di buku. Setelah Anda mendapatkan safety shot, Anda bisa melakukan better shot atau foto-foto yang lebih baik daripada contoh yang sudah Anda dapatkan. Saya juga memotret dengan sebuah telepon genggam, saya memotret panoramik. Anda perhatikan bahwa panorama dan panoramik adalah suatu kata yang satu sisi, artinya lebar. Anda lihat bahwa memotret panorama, kadang-kadang kita butuh memang lebar, tetapi tidak selalu harus lebar. Kadang kita memang harus membatasi apa yang kita lihat dan apa yang kita ambil. Panorama memang artinya lebar, tetapi kadang-kadang kita harus memotret sepotong saja. Dalam foto lanskap, bolehkah ada manusia? Jawabannya tidak ada larangan. Tetapi manakala lanskap itu sudah menunjukkan suatu dimensi yang jelas, ada pohon dan ada batu yang ukurannya orang bisa membayangkan, karena manusia tidak terlalu perlu. Tetapi kehadiran manusia pada sebuah foto lanskap kadang-kadang memberi aksen, memberikan dimensi, dan memberikan suatu tekanan tertentu bahwa tempat itu adalah tempat untuk dikunjungi manusia. Memotret festival seperti festival perahu seperti ini, memang Anda membutuhkan pemikiran bahwa perahunya dihias, tetapi Anda tentu tidak bisa mendapatkan satu frame beberapa perahu sekaligus karena mereka memang berjarak dalam perjalanan. Satu cara adalah mungkin Anda menunggu di tikungan sehingga ada 2 atau lebih perahu yang bergabung di tikungan tersebut. Tapi secara umum memang kita harus memotret perahu satu persatu, atau kalau mau bersama-sama adalah pada waktu mereka sudah merapat di pantai. Dalam fotografi, Anda tidak boleh terfokus hanya pada apa yang Anda incar. Anda harus selalu siap dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Kadang-kadang kejutan atau hal-hal tidak diinginkan justru lebih menarik daripada tujuan kita memotret itu sendiri. Seperti tadi Anda perhatikan, ada arah-arahan perahu hias, tiba-tiba ada 3 anak kecil yang bermain perahu, dan tingkah laku mereka sungguh lucu dan menarik untuk dipotret. Perahu terbalik, mereka berusaha menaikannya, bagaimana mereka mengeringkan perahu, dan sebagainya. Intinya dalam memotret, Anda tidak harus terfokus pada apa yang Anda kejar, tetapi harus siap pada kejutan yang Anda hadapi. Katakanlah foto wayak. Foto wayak, kalau Anda memotret dari atas, sudutnya tidak banyak.
Tetapi bagaimanapun, foto yang mirip dengan foto yang lain adalah foto yang sulit untuk memenangkan suatu lomba. Dan tidak boleh dilupakan tentang Festival Raja Ampat adalah adanya kompetisi foto tentang Festival Raja Ampat. Hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata putra lokal, putra Papua, menjuarai baik divisi umum maupun divisi lokal. Jadi proteksi bahwa lomba foto ini dibagi dua menjadi umum dan lokal ternyata tidak terlalu perlu, karena ternyata putra lokal pun sudah menghasilkan foto yang mengalahkan saingan-saingannya yang datang dari Jakarta atau kota-kota besar lain di Indonesia. Sama, exactly same. Ini file masuk 2 kali nih. File masuk 2 kali, tepat sama. Iya, delete 1, buang 1. Oke, next. Lomba foto ini cukup unik karena dibuat dalam rentang yang waktu ini tipis, tetapi justru disitulah seninya bagaimana dalam waktu yang singkat Anda bisa mendapatkan gambar yang melebihi saingan Anda. Di situ Anda butuh kejelian melihat hal yang unik. Sebagus apapun foto Anda, kalau foto Anda mirip dengan foto yang lain, akan diadu sesama foto yang mirip. Katakanlah foto wayak. Foto wayak, kalau Anda memotret dari atas, sudutnya tidak banyak. Hanya dari 2 atau 3 puncak saja yang bisa dinaikin dengan mudah. Dan dari 3 puncak dan 3 kemungkinan itu, Anda harus bersaing memperebutkan yang terbaik. Tetapi bagaimanapun, foto yang mirip dengan foto yang lain adalah foto yang sulit untuk memenangkan suatu lomba. Warnanya juga mendem ini. Nah, ini sama-sama kapalnya di tengah ini momen yang sama, coba. Hapus nih, hapus. Mari kita bahas lebih dalam tentang kontras. Seperti Anda sudah melihat tadi bahwa kita memotret dalam kondisi matahari sangat cerah, langit nyaris tanpa awan, tengah hari alias matahari di atas kepala kita. Anda lihat bahwa kontras sangat tinggi alias bayangan yang terjadi betul-betul pekat. Jadi, manakala Anda memotret sebuah subjek atau manusia katakanlah, bagian yang terkena cahaya dan bagian yang tidak terkena cahaya itu bedanya bisa bumi dan langit. Sangat terang dan sangat gelap. Anda perhatikan beberapa gambar berikut. Anda lihat bagian bawah dagu betul-betul hitam pekat. Bagaimana mengatasi hal seperti ini? Ini adalah hal yang disebut kontras. Supaya gambar kita lebih nyaman dilihat, kontras harus kita rendahkan. Tetapi memang tidak harus kontras tinggi harus direndahkan. Kadang-kadang kita memang membutuhkan kontras tinggi. Tetapi untuk kondisi yang kita dapatkan dalam pemotretan di Raja Ampat ini, kontras yang terlalu tinggi mengganggu foto yang kita buat. Sehingga kontras tersebut harus kita atasi dengan berbagai cara. Mari kita lihat foto infrared yang kita buat di Raja Ampat. Fotografi infrared adalah fotografi memakai cahaya infrared yang sesungguhnya tidak tampak di mata kita. Jadi kita memotret dengan cahaya yang bukan biasanya kita lihat, tetapi kamera mampu menangkapnya. Anda lihat bahwa daun menjadi putih, lalu air menjadi hitam. Karena air dingin, daun memancarkan sinar infrared karena klorofilnya memang bersifat demikian. Anda bandingkan foto Raja Ampat wayak dari atas infrared dan tidak, terasa sekali bedanya. Mengapa kita perlu menyadari perbedaan ini? Karena kita perlu tahu bahwa